Gemini, apa kabar? Selamat datang di reading untuk bulan November ya. Bulan November akhir ini adalah love reading untuk Gemini, tetapi karena ini ada general reading, tidak bisa cocok buat semua Gemini ya. Ambil aja yang bermanfaat, tinggalkan yang tidak ya. Kalau kamu nggak cocok di sini, mungkin coba lihat untuk zodiak moon rising kamu ya. Aku kasih linknya di description box untuk mencari zodiak moon rising Venus kamu ya. Kalau belum tersedia readingnya, mohon bersabar ya teman-teman. Oke, jadi nggak usah terlalu dipikirin reading ini karena hanya untuk hiburan ya. Oke, Gemini. Gemini, mungkin saat ini beberapa di antara kamu sedang sakit, entah sakit fisik atau sakit secara emosi seperti itu ya. Thief ini emang ini artinya pencuri ya, tapi mungkin ini menandakan sesuatu yang hilang, atau saat ini kamu sedang sedih, sedang butuh healing karena kamu kehilangan. Entah itu kehilangan pekerjaan atau kehilangan orang yang kamu cintai mungkin ya, kehilangan harta benda juga bisa. Intinya di sini ada perasaan kehilangan dan kesehatan yang terganggu karena ada dokter. Dokter ini mungkin juga bisa menunjuk pada orang yang profesinya dokter ya. Atau ini adalah ada masalah kesehatan seperti itu. Mari kita lihat kartu selanjutnya ya. Oke, ini adalah kartu yang jatuh ya. Jumping tadi ada sweetheart. Sweetheart ini menggambarkan seorang wanita yang baik, cantik, bisa perawakannya, maksudnya secara penampilannya cantik seperti itu, manis ya, atau ini bisa artinya adalah kekasih ya, kekasih, pacar ya, orang yang dicintai itu. Tetapi ini bukan istri ya, lebih pada kekasih nih. Ada falseness ya. Falseness ini kalau di bacaan yang lain aku artikan sebagai sesuatu yang tidak beres ya. Mungkin karena ini ada ini ya, ada thief, artinya ada seseorang yang mungkin yang menipu atau mencuri, atau kamu kehilangan sesuatu dan kemudian menjadi sakit seperti itu ya. Falseness ini bisa juga mengatakan suatu hubungan yang gagal atau hubungan yang tidak berhasil ya. Putus cinta mungkin seperti itu, perpisahan itu bisa, atau kamu ketemu dengan orang dan hubungan itu ada hubungan yang toksik, itu bisa terjadi dengan kartu falseness ini. Oke, aku kocok lagi dan aku minta kartu yang jatuh ya teman-teman. Jadi mungkin agak memakan waktu untuk menarik kartunya supaya lebih akurat. Oke, ada oh ya. Baik, akhirnya ada keluar kartu wife. Wife ini adalah istri. Tadi kalau sweetheart ini adalah kekasih dan ini adalah istri. Ini adalah pasangan resmi dan itu adalah lebih pada kekasih. Oke. Sebenarnya aku nggak suka bacaan seperti ini. Kalau sudah mengarah kepada adanya indikasi bahwa ada orang lain dalam hubungan ini ya. Ada orang
ketiga dalam hubungan ini, sehingga kamu merasa mungkin sakit ini karena terkhianati, atau justru sebaliknya kamu adalah orang ketiganya, maka ya harus berbagi. Artinya cinta dia tidak hanya kepada satu orang, pastinya tidak nyaman ya seperti itu ya. House ini memperlihatkan ini bisa artinya keluarga, kalau bukan ini sebuah rumah atau kantor atau institusi, ini adalah keluarga, rumah tangga. Oke, artinya ini adalah isu karena ini di sampingnya wife, artinya adalah ini isu adanya hubungan ini sebenarnya masalah domestik ya, masalah rumah tangga nih. Aku mundurin sedikit ya. Masalah rumah tangga sebenarnya ya. Oke, kita buka tarot dulu untuk klarifikasi ya. Oke, ingat sekali lagi ini adalah general reading ya. Jadi tidak bisa cocok buat semua Gemini. Kalau ini ternyata tidak cocok buat kamu, ya udah, malah seharusnya kamu beruntung. Kalau ceritanya atau kisahnya ternyata tidak sesuai yang diharapkan ya. Kita melihat, mari kita lihat apa yang bisa dipelajari dari peristiwa ini dan bagaimana kita lihat klarifikasinya. Ada High Priestess. Dengarkan intuisimu, bersabar ya, dan pertimbangkan baik-baik sebelum kamu bertindak. Oke. High Priestess. Ada Page of Earth atau Page of Pentacle ya. Oke. Ini ada Sweetheart dan ini ada Page of Pentacle. Jadi Page itu adalah masih muda ya. Oke, ini gambaran seseorang yang masih muda ya, pelajar mungkin, atau usianya masih muda ya. Sabar, sukses. Oke. Ini tentang ya sesuatu yang kalau ini dia lebih pada energinya Earth ya, Pentacle berarti Virgo, Taurus, Capricorn ya. Ini mungkin bisa menggambarkan siapa si Sweetheart itu, bahwa dia adalah orang yang masih muda, masih belajar, atau ini berarti kamu diminta untuk belajar dari situasi ini. Ada Major Arcana lagi ya, Ego. Oke, Ego ini atau The Devil ya. Oke, The Devil ini energinya Capricorn ya. Ya, The Devil itu adalah tentang sesuatu yang jebakan apa ya, keterikatan gitu ya, keterikatan terhadap sesuatu yang tidak baik sebenarnya, terhadap sesuatu yang negatif, perasaan terjebak di sini ya. Berarti ada perasaan di mana hidup kamu itu seperti dibatasi atau seperti terjebak ya, terkungkung, terikat, dan bisa juga ikatan ini adalah suatu kemelekatan terhadap dunia, terhadap material things ya, di sini terhadap hal-hal yang materi, dan pikiran-pikiran yang negatif atau ketakutan. Oke. Pikiran negatif atau ketakutan, kehilangan ya. Itu kenapa ada dokter di sini yang mengindikasikan bahwa
ada suatu isu kesehatan di sini. Mungkin bukan kesehatan fisik tetapi kesehatan emosi, karena perasaan-perasaan ini terjebak dan terikat dan mungkin ada kecanduan seperti itu. Nah, the devil biasanya adalah kemelekatan ya, kemelekatan terhadap sesuatu. Atau ini juga sorry ya, ini mungkin kedengarannya nggak enak banget, tapi ini apa yang aku dapat dari intuisi aja, bahwa beberapa di antara kamu, beberapa loh ya, nggak semuanya, ada yang mampir ke sini. Ini energinya adalah mereka yang dijebak atau terikat dengan magic atau istilahnya pelet seperti itu ya. Magic atau pelet sehingga ya melakukan ya cinta segitiga seperti itu ya, terjebak terhadap cinta segitiga. Oke, artinya adalah ada orang yang memanipulasi hidupmu, atau jangan-jangan kamu yang melakukan manipulasi terhadap hidup orang lain. Hati-hati ya. Tentu saja ini tidak semuanya seperti ini ya. Berarti yang mampir ke sini adalah ini. Tetapi untuk secara umumnya adalah ada suatu gangguan kesehatan emosional karena keterikatan terhadap sesuatu yang tidak sehat nih. Apa nih keterikatannya? Terhadap hal materi atau terikat kepada orang itu, seseorang itu ya. Oke, ada energinya Queen of Earth ya, Queen of Pentacle. Ini energi elemen bumi ya, Virgo, Capricorn, Taurus, Virgo, Capricorn ya. Ini hanya elemennya, tapi mungkin ini juga bisa zodiak si orang itu atau zodiakmu ya, zodiak moon rising kamu mungkin. Seorang yang kreatif, hangat, sensibel. Sensibel itu adalah lebih pada kepekaan, bukan sensitif ya. Sensitif itu mungkin ada ketersinggungan, tetapi sensibel ini adalah perasaan memahami apa kebutuhan orang lain. Nah, mungkin ini adalah salah satu saran ya, memahami apa yang dibutuhkan orang lain dan apa yang dibutuhkan pasangan kamu supaya dia setia padamu. Ya, kadang-kadang kita tuh mikirnya pasangan kita bisa membaca apa keinginan kita, bisa membaca apa pikiran kita dan ngerti mau kita gitu. Tapi ya kalau nggak ngomong mungkin nggak ngerti ya. Jadi kita juga mesti belajar untuk memahami, entah kamu atau dia belajar untuk memahami apa yang dibutuhkan pasangan gitu, supaya dia setia supaya tidak lari mencari cinta yang lain gitu kan. Have faith. Cupid's arrow ini, Cupid itu malaikat cinta ya. Orang menyebut itu sebagai malaikat cinta. Artinya kalau dia menembakkan panah, artinya ada yang jatuh cinta gitu ya kan. Cinta datang, surprise invitation, undangan yang kejutan ya, atau pertemuan, atau hesitation itu suatu keengganan. Jadi karena di sini ada sweetheart dan ada wife ya,
ada 2 orang wanita. Oke, aku ngerasain ini cinta yang rumit ya. Ini cinta segitiga ya. Entah ini secara alami atau ada indikasi ini tadi ya, dibuat atau dimanipulasi, tapi ya ada cinta baru sepertinya, cinta baru yang datang gitu ya. Dan ini mungkin kalau ini cinta ini entah kamu atau pasangan kamu yang jatuh cinta lagi, sehingga ini membuat ini ada yang mencuri pasanganmu atau kamu malah yang mencuri pasangan orang lain. Nah, oke, saya tidak akan judgement, tapi renungkan sendiri ya. Oke, ada Grim Reaper. Ada hubungan yang berakhir, tidak ada kesempatan kedua. Tumbuh dan transformasi hidupmu. Oke. Ada yang berakhir, artinya cinta baru ini akan membuat cinta yang lama tadi berakhir. Atau di sini ya. Ada yang berakhir, ada yang hilang, ada yang dicuri seperti ini ya. Gemini. Nah, cinta baru aku tadi bilang sebentar ya. Bertemu orang baru. Ya. Kalau dari sisi bright side-nya, sisi yang positif ya, memang tadi ada sesuatu yang berakhir. Mungkin karena ini general reading ya, di beberapa di antara kamu yang hubungan masa lalunya, hubungan kamu yang lama itu kandas ya. Karena apa? Karena mungkin salah satunya ada orang lain ya, ada sesuatu yang tidak beres, ada seseorang yang entah kamu atau dia yang tidak setia dan kamu tersakiti itu. Tetapi ini ada hubungan baru ya. Jadi sebenarnya ketika yang lama itu berakhir, maka datang yang baru ya. Ini adalah suatu siklus, sebenarnya siklus kehidupan ya. Jadi kalau memang kamu dalam situasi ini, kalau ini sudah berlalu ya, artinya si ketiga ini memang benar-benar sudah membuat hubungan kamu dan pasanganmu selesai gitu ya. Itu sebenarnya juga suatu berkat tersendiri, karena ya mungkin memang pasangan kamu memang tidak layak untuk kamu ya, tidak layak untukmu, kamu layak untuk cinta baru yang lebih baik seperti itu ya. Tetapi kalau kamu saat ini masih mengalami hal ini, artinya ada indikasi, entah energi bisa terbalik-balik ya, entah siapa, entah kamu atau pasanganmu yang tidak setia. Nah, hati-hati, karena ya karena aku tidak melihat sesuatu yang positif akan terjadi di masa depan jika itu berlangsung gitu ya. Satu lagi dari deck ini ya. Oke. Perlu waktu, memakan waktu. Pada saat yang tepat, siklus, saatnya untuk heal, time to heal, saatnya untuk disembuhkan, saatnya untuk sembuh. Nih, kenapa ada dokter? Ini mengindikasikan adanya perasaan kondisi sakit mungkin secara mental dan emosional dikarenakan konflik ya yang terjadi dalam cinta segitiga ini ya. Oke.
rumit juga nih ya. Apa dong sarannya dari Romance Angels? Apa yang harus dilakukan oleh kami? Bisakah saya dapat jump card? Angels, thank you. Oke, ada romantic feeling dan tadi ada Cupid's arrow. Ya, ada orang yang lagi jatuh cinta di sini. Buat kamu Gemini yang memang di masa lalu udah putus sama kekasihnya, ya, ada cinta baru ya. Semoga ini cinta ini lebih baik ya. Semoga cinta ini lebih baik, orangnya lebih baik, dan kedepannya kehidupan kamu lebih baik. Ya, jadi stay optimis ya. Optimis aja dengan cinta kamu. Kalau memang gagal ya dalam percintaan yang lalu, itu jadikan sebagai pelajaran ya. Dengan kegagalan masa lalu, kalau kita petik hikmahnya, pastinya kedepannya kita akan jadi lebih baik, dan apa yang kita dapat pun juga lebih baik. Itu ibaratnya kita udah membayar hutang karma gitu ya. Jadi kalau udah dibayar hutangnya udah lunas, semoga nanti kita dapat berkatnya datang ya. Free yourself. Saatnya mengambil alih kembali. Take back control of your life. Bebaskan diri kamu, kembalikan kontrolnya kepada dirimu. Oke, tadi ada ego. Ya kan? Ada ego atau ini the devil. Jadi ini kan terjebak tadi ya, entrapment. Nih, di sini juga dia gambarannya terjebak ya. Entah siapa itu yang menjebak, entah itu pasanganmu yang menjebak kamu ya. Sehingga kamu merasa tidak leluasa atau kamu tertipu ya, karena ada thief di sana. Ini saatnya untuk membebaskan diri kamu dari jebakan ini atau dari tipuan ini. Saatnya untuk kamu itu keambil kendali ya. Kendali. Nah, ini ego ini juga the devil ini juga tentang kendali. Kalau di kartu tarot yang tradisional, dia gambarnya adalah setan yang membawa rantai dan merantai dua orang gitu sebenarnya ya. Sebenarnya kurang jelas kalau gambarnya seperti ini ya. Jadi the devil itu adalah artinya kehidupan kamu tidak mengendalikan sendiri hidupmu. Ada orang lain yang mengendalikan hidupmu. Bukan hanya orang lain, mungkin ada hal-hal seperti kecanduan atau keterikatan terhadap suatu kesenangan ya. Sesuatu yang sifatnya kesenangan tubuh semata seperti itu. Nah, itu harus kamu rilis ya. Harus kamu lepaskan. Dan kembali ambillah kendali terhadap hidupmu ya. Bebaskan dirimu ya. Bebaskan dirimu dari kecanduan misalnya. Kecanduan apa? Kamu jawab sendiri ya. Oke, itu kenapa ada dokter, kenapa ada tadi time to heal ya. Memang ini ada proses healing yang harus terjadi ya, pada diri kamu. Satu lagi ya, Romance Angel please. Satu kartu lagi, jump card please. Satu aja. Oke, thank you. Benar-benar dikasih satu teman-teman. Oke, religious factor. Memang pesannya kadang-kadang seperti nggak nyambung dengan yang lain, tapi ya karena ini general reading, mungkin beberapa di antara kamu faktor yang membuat perpisahan atau faktor yang membuat ganjalan dalam kehidupan kamu adalah masalah agama. Ya.
atau spiritual path. Mungkin beberapa di antara kamu menapaki jalur spiritual, jadi itu membuat kamu dan pasanganmu tidak match, tidak cocok lagi. Oke, Gemini, semoga bisa menjadi renunganmu ya. Semoga bisa ditarik pelajaran yang berguna untuk perbaikan diri ya. Dan ya, kalau kamu berada dalam cinta segitiga dan kamu adalah si sweetheart ini atau kekasihnya, pikirkan orang yang siapa yang akan tersakiti, oke? Karena dengan memberi kita akan menerima apa yang kita berikan pada orang lain ya. Jadi itu supaya menjadi renungan, dan sekali lagi lepaskan apapun keterikatan atau kecanduan terhadap hal-hal yang tidak bermanfaat bagi hidupmu ya. Oke, semoga menjadi renungan Gemini. Terima kasih sudah menonton. Kalau ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, share ke semua sosial media kamu. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.